Oke, saya tutup debat saya, Pak Herbert. Intinya, menurut Kores, Muhammad adalah juru selamat. Ya, bedanya dengan kekristenan, juru selamat mereka mati, juru selamat kita hidup. Haleluya. Amin. Silakan dilanjut. Ya, udah aku aja ya closing ya. Nah, aku gini aja. Memang Nabi Muhammad adalah juru selamat kami itu ada di hadis Bukhari 6080 dan 6886. Karena Nabi Muhammad bisa masuk ke neraka menyelamatkan orang-orang yang beriman dari Islam. Nah, posisinya adalah Nabi Muhammad meninggal dengan Yesus yang masih hidup ternyata nggak ada bedanya sama sekali. Dua-duanya sekarang nggak ada, nggak kelihatan, nggak ngefek sama sekali. Masa kau Ya disamakan sekarang dengan apa mayat? buktinya coba? Apa yang bisa kita lihat? Coba Yesus hidup mana mana di mana dia ada sekarang? Aku menjelaskan ini keutamaan Yesus ya. Iya. Ya. Oke. Jadi Yesus itu telah dijanjikan Allah di dalam kitab PL. Nabi Muhammad tidak ada dijanjikan di kitab PL. Itu yang pertama. Jadi ada banyak nubuatan-nubuatan yang bisa yang mengarah kepada Yesus. Yang berikut kita akan lihat tentang kelahiran Yesus ya. Lahir dari rahim perawan. Bukan benih biologis manusia tetapi benih Allah, firman jadi manusia. Apakah Muhammad lahir dari rahim wanita perawan? Apakah dia benih bukan biologis? Ya kalau ku dengar-dengar sih kata orang dia lahir berapa tahun setelah ayahnya meninggal. Ya saya tidak tahu bagaimana itu bro di situ ya. Yang berikut dalam hakikat manusia dia tidak berdosa. Dikatakan Yesus berasal oleh Roh Allah yang kudus dari Allah. Yesus kudus adanya. Baru dikatakan di sini Yesus Kristus tidak berdosa tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Jadi Yesus itu jalan pendamaian dengan Ya, Allah. Ben, sorry Ben, Udah, yang saya pertama sebentar tadi dah. apa Ben? Gue sambil nyatat Ben. Yang Enggak, pertama. putar videomu ulang. Ya, ya udah gue dari yang kedua dulu deh. Lanjut. Oke, jadi Yesus tidak berdosa ya. Itu jelas. Bahkan kalau Yesus Isa juga dikonfirmasi. Yang berikut, dalam hakikat manusia, ia tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa. Apakah Muhammad berkuasa mengampuni dosa? Setahu saya tidak, karena di dalam Quran dikatakan, Lahir dari. mintalah, mintalah, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Tetapi Yesus diberikan Allah kuasa untuk mengampuni. Itu ada data-data Alkitabnya. Yang berikut kita melihat ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus itu berbeda dari setiap orang sebelum dan sesudah dia. Kenapa? Karena ia mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa. Tentang etika, ajaran Yesus itu luar biasa ya. Etika apa Ben? Ya etika lah, Etika perilaku berdagang kehidupan. ada? Semua, Yesus ngomong kok jujur. Ya coba dalilnya etika berdagang dan berdagang gimana? Kalau kita kan misalnya jangan Tenang, riba, riba itu haram. Coba kalau Yesus gimana? Yesus Coba. bilang, cukupkan dirimu dengan gajimu. Cukupkan Mana? diri. Enggak usah dulu kau apa, nanti gampang. Kalau masalah Kalau itu, gaji sih kerja ya, bukan dagang bentar ya. kau jangan potong. Masalah etika itu, di Heeh. dalam kitab-kitab Taurat itu sudah diajarkan itu. Enggak boleh riba juga ada. Enggak Enggak boleh itu lu memakan Matius, uang. Lukas doang itu enggak ada Sebentar, perjanjian lama. Yesus kan mengajarkan kitab PL juga bro. Oh, berarti ajaran Musa itu bukan ajaran Yesus. Memang Yesus menyempurnakan ajaran Musa. Gimana sih kamu? Ya kalau bawa ajaran orang lain jangan dibilang punyanya Yesus. Loh, justru Yesus itu. Jadi gini, apa Hmm. yang kau ucapkan itu justru menunjukkan bahwa kamu itu sudah sesat dan keliru. Oke, tentang teologi ajaran Yesus, siapa Bapa di surga jelas. Siapa Roh Kudus jelas. Hmm. Bagaimana malaikat itu jelas. Bagaimana keselamatan jelas. Oke, berarti Yesus Oke, Bapa sebentar udah. dan Roh Kudus sebelum penciptaan Sudah, mereka sebentar bertiga kau diam. ngapain? Nggak ada mereka bertiga. Loh, mereka bertiga sebelum penciptaan ngapain? Firman di dalam diri Allah, roh di dalam diri Allah Nah, itu satu. ngapain? Ada pasti ada interaksi Saling dong. saling mengasihi. Nah, itu di mana dalilnya? Iya, Yesus ngomong, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sama Roh Kudus ngapain? Iya, tetap juga dikasihi. Nah, kalau sama Roh Kudus di mana dalilnya? Ya, sama seperti apa? Seperti dirimu. Apakah engkau nggak mengasihi nyawamu? Kalau kores ada kau lihat lo apa jurang, apakah kau Hmm. melompat ke jurang itu atau merawat dirimu? Diri itu, bukan rawat roh gua. Iya, rohmu nggak di dalam dirimu nggak rohmu? Roh dalam diri gua. Ya udah, oke Nah, itu terjawab. interaksinya gimana sama roh? Udah, loh, kamu bisa nggak interaksi dengan kehidupanmu?
Nggak bisa karena nyatu gua. Oh, Ini satu gua. berarti kau nggak manusia kalau gitu. Ini kan Yesus kan bisa ngomong kan, Roh Kudus tuh kan. Oke, jangan kau potong-potong penyampaian saya. Oke, di dulu dong. Hal sosial, bagaimana hubungan dengan sesama itu diajarkan Yesus. Bagaimana hubungan dengan orang berdosa diajarkan Yesus. Bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Bagaimana antara seorang sahabat. Itu sosial. Orang tua dengan anak jelas. Tentang keselamatan, ajaran Yesus itu keselamatan pasti. Enggak mendatangi neraka. Enggak melihat neraka. Langsung masuk surga karena Yesus ngomong. Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Eskatologi, akhir Egois zaman. dia, masuk surga sendiri. Loh, siapa bilang Yesus masuk surga sendiri? Egois dia. Egois bagi kamu yang menolak, bagi kami yang percaya, Yesus itu sungguh sahabat yang baik. Untuk orang Kristen yang masuk neraka, Yesus ngapain? Udah percaya Yesus Tuhan loh. Sebentar, bukan itu inti bahasannya, ya. Jangan kau mengaburkan. Eskatologi baru, Yesus itu mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Bahkan Yesus menggunakan peraga, Yesus menggunakan dialog. Memang dia seorang Ya guru yang memang luar Yesus nggak biasa. pernah jawab langsung, Bre. Yesus tuh kalau Loh, gue lihat, kalau jawab pelitat-pelitut dia ditanya orang nggak pernah iya, langsung jawab. karena mengajar itu kan melihat konteksnya. Seorang guru yang baik itu melihat kemampuan orang. Daripada Baginda Muhammad apa yang diajarkan sama kalian Coba kan lihat, begitu pas juga. ditampar ngomong apa Yesus? Ah, Pas ditampar ngomong apa dia? sebentar, kau jangan potong-potong ya. Baru Eh, yang berikut, mujizat Yesus ya. Wah, mujizat Yesus itu menyembuhkan orang sakit, ya, ah, bukan orang sehat dijadikan sakit. Mengusir setan, bukan dikelilingi setan ya. Yesus pernah digoda oleh setan iblis, tapi Yesus menang. Bahkan Yesus juga najis dong. mengendalikan alam, ya, mengendalikan Iya, alam. itu ketika Oh, dipegang iblis udah tuh kau diam, kau najis diam, itu kau diam, jatuhnya. kau diam, kau diam, kau diam. Oh iya, siap, siap. Baru Yesus itu memiliki kuasa, kekuatan atas alam itu dituliskan itu. Baru kuasa atas kematian. Yesus membangkitkan orang mati dan dia juga Ah, bangkit dari antara orang mati. oh, Bahkan di dalam kitab Injil dikatakan masih ah. banyak perbuatan Yesus yang tidak dicatat. Tetapi yang sudah tertulis itu sudah cukup. Kurang berarti 4 Ah, gospel tuh kurang ya? ya masih ada yang belum dicatat, diakui kok. Tetapi apa Oh, yang sudah dicatat itu sudah lebih dari cukup untuk kita itu lebih mengenal dari cukup. siapa Yesus. Sudah lebih dari cukup kok. Nggak perlu lah ya, oh, Yesus masih kecil tuh atau di Iya, Mesir ngapain tuh nggak perlu lah ya. justru gini ya, justru orang Kristen itu bertanya-tanya, ada orang mengklaim kitab sempurna, tapi Hmm, kalau ditanya nanti, apa ajaran Yesus di usia mulai bayi sampai dengan usia 33 tahun di dalam kitabmu gitu ya, hmm. nanti jawabannya, sembala Allah, 30 tahun kayak gitu-gitu terus. Iya Oke, memang oh, lama udah, loh. kau diam, diam aja, diam. Oh iya lanjut. Baru ini, Yesus mati dan bangkit. Jadi, Ah, Yesus itu benar-benar mati dia. Dan kematiannya itu menjadi kurban tebusan bagi keselamatan pendamaian bagi semua orang. hmm. Maka dikatakan di sini Yesus diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Itulah sebabnya ia disebut sebagai anak domba Allah yang akan Hmm. menghapuskan dosa dunia. Jelas sekali. 1 Apa Petrus bedanya 1, kehidupan lu yang sudah diampuni dengan gua yang belum diampuni? hidup saya udah pastilah saya nggak seperti kamu. Saya pasti Apa masuk bedanya coba? surga, kamu belum Lu masuk masih surga. makan nasi? Masih? Loh, saya makan nasi. Oh, nggak beda ya soal makan ya? Iya, Masih tapi buang air besar? Masih? saya buang air besar, tapi saya tidak makan anak Oh, kecil. Saya tidak makan gue istri juga nggak makan orang. anak kecil. Oh iya, tetapi ada orang yang makan anak kecil. Oh, Itu dia. Menurut itu kau itu Kristen juga kalau deh. Kalau kita cek beritanya, enggak, misalnya siapa yang makan daging bayi aborsi, pasti di Eropa sana keluarnya. sebentar. Siapa yang makan daging aborsi di Eropa? Apa itu? Itu Sebentar, benar. sebentar. Kutanya sama kau, apakah Yesus perintahkan kayak gitu? Ya enggak, maksud gue apa Ya bedanya? sudah. Lu kan udah percaya Sebentar, Yesus sebentar, sebentar. diampuni kan? Yang kita Bedanya bicarakan sama di sini, gua bentar, apa bentar, gitu? bentar. Yang kita Apakah lu bicarakan, menjadi kulitnya putih, lebih putih dari sebentar. gua atau apa gitu? Apa, Kores, kalau hukum Hmm. Indonesia ini bagus, kemudian ada orang masuk penjara, kamu salahkan hukumnya atau orang yang masuk penjara? Enggak, gue pengen tahu Enggak, bedanya enggak, apa enggak. gitu. Sebentar, sebentar. Kalau hukum Indonesia ini bagus, ada orang masuk penjara dan Bukan dihukum soal di Yesus, penjara. Ben. Ben, Oh, lu jawab percaya dulu. Yesus Tuhan, dosa lu Iya. diampuni. Hmm. Gua belum diampuni kan, gua tidak Eh, diampuni. Hitunglah iya. begitu. Sekarang lu Nah, dan gua kehidupannya apa bedanya? ya, saya punya kebahagiaan tersendiri yang tidak akan kau Gue juga rasakan. bahagia-bahagia aja sih. Saya yakin kau nggak akan bahagia kok. Kau takut mati kok. Kenapa? Kau takut mati.
Enggak, gue nggak takut mati. Gue sudah mewakafkan diri dan nyawa gue untuk berjuang di jalan agama ini. Oh iya, karena kau mengharapkan dapat bidadari toh. Jadi gue nggak Oke, takut mati enggak, posisinya. enggak. Bidadari nanti lagi. Udah, Nah itu kalau misalnya gue dapat bidadari Enggak. nih, nanti kan itu yang Yesus nanti itu di berkuasa, bentar, akhirat bentar, lah. bentar. Dimute dong, Ini dimute. hidup kita sekarang ini bedanya apa gitu? Gue pengen Enggak. tahu. Oke, Yesus berkuasa atas kematian dan maut. Oke ya. Siap, Jadi siap. dikatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini membuktikan bahwa Yesus itu berbeda. Sekarang ya pertanyaannya, karena kau singgung tadi Muhammad, apakah berkuasa Muhammad atas kematian? Menurut saya dia masih mati sampai hari ini. Bahkan Ya menurut cuma kalau dua-dua. misalnya Bentar. mati sendiri ya nggak ada masalah. Yesus Ya hidup udah, nggak sendiri apa-apa. dia. Nggak apa-apa. Kehidupan Yesus itu Nenek lu masih hidup, nenek lu. udah mati. Ngapain Yesus? Terus apa gunanya Yesus disalib? Apa sama Yesus naik lagi ke surga? Loh, saya tidak kenal nenek saya, kayak gimana kehidupan rohaninya, apakah percaya Yesus atau masih agama suku? Ya gua kira percaya Yesus Tuhan, Ya, dosa jangan. diampuni, hidup abadi. Gua kira Sebentar begitu. dulu. Jadi gini aja. Kalau nenek saya nggak tahu kehidupannya, wajar, dia bukan nabi. Tapi kalau nabi nggak tahu akhir hidupnya kemana, itu yang repot. Oh, Itu. berarti nggak ada fungsinya sama sekali ya percaya Yesus Tuhan atau enggak, tetap aja mati-mati juga ya. Tidak ada fungsinya bagi orang yang tidak mau menerima. Itu Ya, kalau aja. gitu jangan dijual, Ben. Gua kira Loh, membuat kasta hidup kita berbeda gitu. Saya tidak menjual. Saya hanya menceritakan samamu. Kalau Lalu kau tolak menceritakan juga ini nggak kan gua apa-apa. kira tuh ada bedanya Ya, gitu. kalau kamu Kehidupan Kristen lebih kalau kamu kan gitu. kalau kamu tidak mau mendengar, kau diam, tutup telingamu, kau left dari Gua pengen Zoom. tahu. Udah, kau diam aja. Di mute. Ya udah gua Oke, ya. mute sendiri. Lanjut, Iya. lanjut. Yesus katakan, barang siapa percaya kepadanya, dikatakan ya, kepada dia, sekalipun akan mengalami kematian, namun akan tetap hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Artinya, kematian dalam Yesus itu adalah kematian sementara, karena rohnya kembali kepada Bapa di surga dan akan menantikan kebangkitan. Jadi itu kuasa Yesus, kematian dan kebangkitannya itu. Kematiannya itu dia berhadapan dengan maut, kebangkitannya dia mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Oke, baru kemudian Yesus naik ke surga. Saya tidak tahu Nabi di RT 6 apakah sudah naik ke surga. Anggap Saya Kristen belum. benar. Bukan, Tetap aja nggak. Yesus mau ngapa-ngapain di cerita lu ini nggak ada ngefeknya sama hidup lu dan gua. Enggak, bagi Lu hidupku tetap sangat bayar berdampak. listrik, gua bayar listrik. Iya, Lu enggak tetap habis apa-apa. pulsa, gua habis pulsa. Lu Iya, tetap enggak lapar, apa-apa. gua juga lapar. Kalau Iya. makan penuh boker ya kita juga Betul. boker. Jadi nggak ada fungsinya Iya. sama sekali lu cerita kayak begini. Iya, tidak ada fungsinya bagimu karena kau tidak mengalaminya. Ya terus Wajar. fungsi buat lu apa gitu? Ketika Iya. orang-orang mengalami sesuatu dengan Yesus, apa bedanya dengan yang tidak mengalami? Banyak sekali. Apa coba orang-orang ateis kaya-kaya mereka punya betul. KTP multi internasional, Nah, kaum terus jet set iya. gitu kan, nggak percaya Yesus loh. Iya, sekarang saya tanya sama kau, mana Ah. lebih hebat pengikut Muhammad dengan ateis dalam hal Nah, pengikut Nabi kecerdasan? Muhammad lah. Waduh, berarti kamu belum tahu data ya? Ya udah kaum ateis ada yang bikin negara. Loh, kecerdasan aku tanya. Kau ateis ada yang bikin negara? Saya tanya sama kau. Saya tanya sama Ada kau. yang Sebentar, bikin sebentar. negara, kaum ateis. Muhammad ada bikin negara? Wah, Muhammad bukan negara lagi, al Oke. wilayat. Oh, banyak Oke. banget, luas banget wilayahnya itu. Dan Oke, semua makmur. coba. Negara mana yang dibangun oleh Muhammad? Oh, banyak. Enggak sebutkan banyak yang mana. Oh, banyak. Kita lihat aja negara-negara Enggak. syariat. Oke, Ada negara kalau nggak salah bentar, 22 negara yang menerapkan Oke, hukum syariat nah. di dunia loh. apa Hukum itu kasih nggak ada sama sekali dipakai jadi negara. Sebentar. Ini yang membedakan Islam Sebentar, dan Kristen, sebentar. my brain. Sebentar ya. Oke. Bukti nyatanya di mute kelihatan gitu loh. Di mute dong, aku selesaikan Ya, dulu. lanjut Ben, lanjut. Aku remove kau ya. Oke, saya remove. Oke, jadi kita harus lihat ya, Yesus naik ke surga. Jadi kalau Kores mengatakan dampak dari orang yang mengikuti Yesus yang sudah di surga dengan dampak orang yang mengikuti Muhammad yang belum naik ke surga, itu jauh berbeda kok. Jauh berbeda ya. Kenapa jauh berbeda? Banyak sekali. Yang menerima Nobel penghargaan yang mengikuti Yesus sudah ke surga itu lebih dari 65%. Tapi yang menerima Nobel penghargaan yang mengikut Nabi Muhammad itu hanya 0, sekian persen. Itu yang harus dipahami, ya. Jadi dikatakan oleh Yesus di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
Tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat Nggak bagimu. seru pakai acara remop. Enggak apa-apa, kau juga keluar, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke lah kalau begitu, thank Ya udah you. keluar, enggak apa-apa. Bagus. Ayah. Tidak, keluar aja, keluar. Oke. Jadi adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, dikatakan baru jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini jelas. Sekarang kita bandingkan dengan Muhammad. Apakah Muhammad sudah naik ke surga? Kalau sudah ada, datanya di mana? Mengapa kalau saya nonton TV, sholat maghrib itu masih ada doa, berikan tempat yang utama di sisimu, dan lain sebagainya. Nah, di situ. Jadi kalau dikatakan Kores, Muhammad dengan Yesus itu ya nggak ada perbandingan. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Baru ia pasti datang sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Maka dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada siapa? Kepada Yesus. Apakah nanti Muhammad menjadi hakim yang adil di hari kiamat? Tidak. Dan hakim yang adil itu hanya satu, Yesus Kristus. Dia akan menghakimi bersama dengan orang-orang benar, orang-orang percaya. Jadi saran saya dan anjuran saya, ikutlah hakim yang adil. Jangan hidup yang terdakwa. Percayalah kepada raja, jangan percaya kepada jongos. Itu. Oke. Jadi keutamaan Yesus ini menjadi pondasi iman Kristen. Sekarang tantangannya, maka tunjukkan dan temukan kepada saya seorang manusia yang lahir dari unta perawan, yang benihnya adalah firman Allah menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus, dan juga bahwa kelahirannya telah dinubuatkan dan dijanjikan Tuhan ratusan bahkan ribu tahun sebelumnya. Siapa? Apakah Muhammad ada dinubuatkan dalam kitab terdahulu? Tidak ada. Kitab yang mana? Orang mereka menyangkali kitab-kitab terdahulu kok. Di situ hanya Yesus Kristus yang seperti ini. Yang kedua, temukan dan tunjukkan kepada kami orang Kristen, seorang manusia yang selama hidupnya tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tidak berdosa? Kalau berbicara dosa itu, gimana saya katakan? Gini aja ya. Kalau Nabi itu hidup di zaman sekarang di Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Silakan aja dipikirkan. Tidak pernah berbuat dosa Yesus itu, serta memiliki kuasa untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia yang percaya. Baru selama melayani Yesus di bumi, ia dengan hati yang penuh belas kasihan, menuntun dan membimbing orang-orang berdosa masuk dalam kebenaran, untuk memiliki hidup yang benar, yang dibaharui, serta menjadi warga kerajaan surga. Ada enggak sosok seperti ini yang bisa kalian temukan, hai para muslim? Temukan dan tunjukkan. Seorang manusia yang selama hidupnya tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, siapa di dunia ini? Mulai dari Adam, selain Yesus Kristus sampai sekarang, selain Yesus Kristus, semua berdosa kok. Bisa dibuktikan data-datanya. Nabi Muhammad bisa saya buktikan data-datanya. Kalau standarnya ukuran dosa itu apa? Ya kalau standarnya ikut ajaran Yesus, ya selamat tinggal. Baru sekarang, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang manusia yang dapat berpuasa 40 hari tidak makan, dan saat dicobai selama 40 hari oleh iblis, ia tidak berdosa. Bahkan iblis itu, penggoda itu kalah. Bahkan dikatakan bahwa Yesus menang atas segala godaan iblis tentang segala hal-hal duniawi. Ia menang atas hawa nafsu dan kenyamanan dunia, baru ia menang atas kekuasaan dan keangkuhan duniawi. Siapa yang seperti ini? Si Kores saya tendang karena mengganggu terus. Tapi saya lanjutkan aja supaya orang mengerti. Jadi ini yang harus kalian pikirkan. Jadi saya sarankan sama orang muslim dulu, kalian nggak usah pusing-pusing dulu ketuhanan dengan kelahiran Yesus. Lihatlah sosok manusianya Yesus ini. 40 hari dia berpuasa, tidak makan. Dia digodai oleh iblis. Dia nggak berdosa, nggak terapa di situ. Kalau yang lain, ada orang hanya lihat wanita ganti baju pakaian tipis, langsung besoknya jadikan istrinya. Padahal itu anak mantu. Itu orang loh. Dan orang itu sangat luar biasa di mata kalian. Bagaimana itu? Yesus enggak loh. Padahal dalam keadaan puasa ditawari makanan. Sekarang temukan dan tunjukkan kepada kami, kepada saya seorang manusia yang selama hidupnya melakukan begitu banyak mujizat, mengusir setan ya,
menyembuhkan berbagai penyakit, memulihkan berbagai cacat fisik, menghentikan badai, membangkitkan orang mati. Coba, Kan itu mujizat terbesar membelah bulan, Le. membelah bulan pun nggak terbukti kok. Kemarin aku lihat ada konfirmasi dari NASA itu, NASA atau apa itu? Di Indonesia apa namanya itu? Yang bagi kayak NASA itu. Itu hoax itu, hoax. Enggak, saya Nggak pernah. khawatir mereka tuh salah sebut, bukan membelah bulan, tapi membelah durian. Aku rasa juga itu tuh. Iya, belah, itu. belah buah dia, belah buah apapun ya. Udah lanjutlah. Jadi ini sekarang tunjukkan dulu sama kita siapa mengusir setan loh. Yesus enggak bersahabat dengan setan. Kalau di kalian Tapi gimana? Aduh, menurut saya Pak repot. Erben, data Alkitab, nabi-nabi juga membuat mujizat, tidak? Iya, mau mujizat, rata-rata mau mujizat tuh Mantap. saya. Nabi Muhammad mujizatnya apa? Enggak tahu juga aku. Nah, itu dia membelah bulan kata Baru tadi Komedi. kalau dipikir-pikir kan si Kores dibilang Muhammad mendirikan beberapa negara. Negara-negara Islam berdiri setelah Muhammad mati kok. Mm-mm. Ya kalau kita bandingkan dengan orang Kristen, tanah Arab udah menjadi orang Kristen sebelum Muhammad dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang negara-negara Kristen paling luas di dunia ini. Jadi dia nggak nyadar itu. Negara-negara Islam sekarang itu dulu negara apa itu wilayah Kristen itu. Tapi udahlah, dia hanya ngerocos aja tahu, tapi dia nggak tahu fakta. Nah, ini dia. Jadi lihat ini mujizatnya mengusir setan ya, menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi orang-orang yang cacat itu disembuhkan orang sakit. Orang-orang sehat dijadikan janda karena perang. Kemudian kalau paling cantik diambil kan repot. Tapi ya gimana gitu kok apa ini mereka ini kok nggak berjalan cara naralnya ya. Tapi udahlah kita ampuni aja lah. Baru sekarang kelima ini, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang manusia yang kematian, kebangkitan telah dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya loh. Ini dinubuatkan loh, kematian, kebangkitan dan kemuliaannya itu sudah dinubuatkan. Nabi Muhammad apa yang dinubuatkan? Ada sih, cuman agak takut saya mengungkapkannya. Mungkin cocok kalau disebut nubuat yang ada ini loh, yang nggak asli-asli itu gitu-gitulah. Udah tau lah kalian maksudnya itu. Iya, pokoknya nggak asli lah itu, nubuatan yang berkaitan dengan tidak asli. Di mana hal ini terjadi sebagai karya penyelamatan yang diberikan Allah untuk manusia merdeka dari kutuk dosa loh. Supaya merdeka dari kutuk dosa itu. Dan itulah kedatangan Yesus itu. Dia mati, dia bangkit, dia dimuliakan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Gak ada. Dampaknya sampai sekarang ini Yesus paling berdampak. Yang keenam, temukan dan tunjukkan kepada kami seorang manusia yang ajarannya tentang kasih, kekudusan, kesucian, kebenaran, kesetiaan. Ada enggak? Enggak ada loh. Selain Yesus Kristus, kasih kepada orang yang membenci, berkat kepada orang yang mengutuki. Ada enggak kayak gini? Tapi kalau dikatakan, kalian masih bisa melakukan ini. Ajaran ini ajaran yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan ini, bukan berarti ajaran yang salah. Kita yang belum mencapai kesempurnaan. Makanya aku tanya tadi sama Kores kan. Kalau hukum di Indonesia ini, ada orang dipenjarakan masuk penjara. Kau salahkan hukumnya atau kau salahkan orang yang masuk penjara. Jadi kalau ajaran Yesus ini udah begitu sempurna, ketika ada orang gagal melakukannya, gak mampu melakukannya, ya jangan salahkan hukumnya, salahkan orangnya. Jadi mungkin Kores ini di rumahnya, kalau berkaca, mungkin karena mukanya gak begitu ganteng. Jadi ketika dia berkaca, ketika dia lihat kumisnya, bibirnya gak bagus, langsung diropangi, bahasa Bataknya ditopar, apa itu, ditinju kaca itu, gara-gara kau aku jelek katanya kan, dihajar kaca di rumahnya. Jadi gara-gara itu di rumahnya nggak ada lagi sekarang kaca, makanya kalau kita lihat foto dia itu kan rambutnya acak-acakan. Habis dia berkaca yang ditinju dia kaca itu, gara-gara mukanya jelek, kurus. Jadi karena jelek, dia lihat wajahnya di kaca itu, gara-gara kau katanya dihajar kaca, cermin maksudnya ya, orang Batak bilang kaca, cermin. Baru ia tidak hanya mengajarkan hal-hal yang benar, tetapi ia sendiri menerangkan seluruh ajarannya dengan sempurna. Jadi Yesus itu ajarannya, perbuatannya, teladannya sejalan. Ada loh, Bro Edo, Bro Justin, Iya. ada orang, kamu boleh punya 4 istri, tapi dia sendiri melanggar loh bro. Baru ada lagi ajarannya katakan, poligami boleh, tapi ketika anaknya mau dipoligami orang, dia larang loh. Kau ceraikan dulu katanya, anakku baru kau poligami katanya. Jadi kalau Yesus itu ajarannya, perbuatannya sejalan.
Kalau mau bahas-bahas itu banyak sekali loh bro. Cuman yang ngeri-ngeri. Udahlah, ketujuh. Temukan dan tunjukkan kepada kami seorang manusia yang sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang percaya, dan di hari zamannya datang sebagai hakim yang adil yang menghakimi semua orang yang lahir dari wanita. Semua orang yang lahir dari wanita. Di mana dia lahir dari wanita perawan dinubuatkan janjikan ratusan tahun sebelumnya. Siapa di sini yang punya seperti ini lagi? Ya ini yang membuat saya nggak ragu lagi untuk percaya kepada Yesus. Kalau mereka menemukan ada sosok yang bisa mengalahkan hal ini, udah, kita sama-sama ikuti aja dia itu. Tapi saya pastikan nggak ada loh. Jadi kita berikanlah waktu kepada Muslim sepanjang masa untuk bisa mencari data atau jawaban atas tantangan ini. Silakan kalian cari data dimanapun, apakah itu di surga atau itu mungkin di neraka atau di kitab manapun. Saya tunggu kalian semua. Hai para polemikus, kolok-kolok. Inilah yang membuat kami cinta kepada Yesus. Inilah keutamaan Yesus itu. Saya belum berbicara ketuhanan keilahiannya secara sistematis. Tapi kemanusiaan Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia ini, itu sudah cukup menegaskan iman kita. Benar. Jadi kalau ada orang memilih lumpur dengan membuang emas, maka dipastikan itu ada gangguan jiwa. Kalau ada orang memilih neraka dulu dan meninggalkan surga, itu dipastikan ada yang salah. Jadi kalau sampai ada orang menolak Yesus dengan segala kemuliaan yang dimilikinya, maka dipastikan orang itu sedang sakit rohani dan sedikit lagi dia akan mengalami kolok-kolok selama-lamanya. Itu aja dari saya. Silakan kawan-kawan. Kita mantap lah. Tadi kita kunci statementnya Kores ya, bahwa di dalam Islam itu ada konsep juru selamat. Itu pertama. Kedua, juru selamat itu Muhammad. Terus yang ketiga, dia mengamini bahwa juru selamatnya itu sudah mati. Ya, dan dia juga menyinggung juru selamat kita, Kristen yang hidup. Meskipun dia mencoba menyamakan hidup dan mati itu sama saja kan. Itu tetap logika. Jadi selama ini premis Islam, Muslim ya, polemikus, yang menyodorkan bahwa menyerang ke juru selamatan Yesus itu sudah bertentangan dengan premis mereka sendiri. Ya kan? Terus yang kedua, masalah tauhid keselamatan tadi. Loh, katanya masalah zat rububiyah tidak tergantung. Penciptaan tidak tergantung, kepenguasaan tidak tergantung. Tauhid uluhiyah, penyembahan tidak tergantung. Tapi giliran keselamatan, ketauhidannya tergantung kepada Muhammad. Konsistensinya di mana? Lalu dia mulai mencoba tadi untuk menyangkal apapun yang LR jelaskan. Itu kan kita jadi risih ya. Dia tidak mencoba menyangkal dulu nih, mengkoreksi dulu, mengkritisi dulu. Juru selamatnya dia yang sampai saat ini belum bangkit-bangkit gitu. Yang namanya juru selamat, misalnya begini ya. Kita akan naik kereta. Ada juru mudinya masinis yang mengajarkan kita menggunakan kereta. Tapi kalau keretanya masinisnya tidak ada, bagaimana mungkin kita juga diselamatkan, bisa menjadi masinis dan bisa menjalankan kereta? Logikanya macam apa? Nah inilah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dia sebagai imam besar, sebagai masinis kita, juga memimpin kita ke dalam keselamatan. Ibrani 2 ayat 10. Ini yang teman-teman muslim tidak paham. Mengapa kenabian Yesus bersifat mutlak, bersifat kekal. Jadi khatam nabiin, nabi penutup sejati adalah Yesus. Quran juga mengatakan itu bukan? Karena Yesus itu masih hidup. Isa Al-Masih menurut mereka. Ya oke lah berbeda, tapi premis mereka juga seperti itu. Namanya orang misalnya tugasnya menutup, itu terakhir dong. Kalau ini umatnya belum keluar semua, kok dia sudah menutup dirinya, sudah mati gitu. Jadi dari diskusi kita malam hari ini ya kita tahu kapasitasnya Kores ya. Kalau ditanya belabak belubuk nggak jelas. Kata Gracia Pelom, gedabrus.